pendidikan. Kembali lagi pada podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mendidik untuk membentuk karakter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaidah Aisyah Najla dengan NIM belakang 087 dari kelas 2025C. Di sini kita telah kedatangan seorang guru dari SDN Gunung Sari 2, Kecamatan Mauleno, Kabupaten Bojonegoro, yaitu Ibu Cukup Muji Lestari. Selamat siang Ibu, terima kasih telah hadir pada podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Sama-sama Bu, saya senang sekali bisa berbagi cerita dan pengalaman bersama Ibu di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya kepada Ibu Cukup Muji Lestari bagaimana pengalaman beliau saat mengajar di sekolah dasar. Sebelumnya, Ibu mohon izin bertanya, apakah boleh diceritakan sudah berapa lama Ibu menjadi guru SD dan apa yang memotivasi Ibu menekuni profesi luar biasa ini? Saya sudah menjadi guru SD selama 20 tahun. Awalnya saya memang ingin menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak, terutama membentuk karakter mereka sejak usia dini. Melihat anak-anak berkembang, berubah sikap dari yang pemalu menjadi percaya diri, dari yang kurang disiplin menjadi lebih bertanggung jawab. Itu benar-benar memotivasi saya untuk terus semangat mengajar. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu. Menjadi guru SD memang mempunyai peran sangat penting sebagai fondasi pendidikan bangsa. Untuk pertanyaan kedua, selama 20 tahun tersebut, pasti Ibu punya banyak cerita suka dan duka ya Bu. Bolehkah dibagikan suka duka pengalaman mengajar di SDN Gunung Sari 2? Sukanya tentu ketika melihat anak-anak bisa lebih baik, berani tampil dan berani jujur. Kesan bahagia itu muncul saat mereka berhasil mengatasi rasa takut, misalnya berani presentasi di depan kelas. Dukanya kadang menghadapi anak yang kurang perhatian di rumah, sehingga membutuhkan pendekatan lebih supaya mereka merasa diperhatikan di sekolah. Tapi biasanya dengan komunikasi yang baik, saya bisa bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing anak-anak. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti komunikasi dengan orang tua juga berperan penting dalam mendidik karakter anak. Betul sekali. Nah, untuk yang ketiga, menurut Ibu, apa aja karakter baik yang harus dimiliki oleh anak SD sebagai bekal di masa depan? Menurut saya, karakter kunci di SD itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, bekerja sama, dan peduli pada sesama. Kalau jujur, misalnya anak-anak dibiasakan berkata yang benar walaupun sulit. Disiplin bisa dibiasakan dengan datang tepat waktu, mengikuti aturan kelas, lalu tanggung jawab dengan tugas-tugas sederhana setiap hari. Semua nilai itu harus terus-menerus diasah sampai menjadi kebiasaan. Wah, saya setuju sekali dengan Ibu, karena karakter semacam itu sangat diperlukan agar anak tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga secara sosial dan moral. Untuk yang keempat, apakah bisa diceritakan praktik konkret bagaimana cara Ibu bersama guru-guru lain menanamkan karakter pada siswa? Kegiatan apa saja yang rutin dilakukan di SDN Gunung Sari 2?
Kami membiasakan salam pagi sebelum masuk kelas, lalu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun setiap hari. Ada jadwal tiket bergiliran untuk membersihkan ruang kelas. Juga setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Kemudian setiap hari Selasa sampai dengan Kamis biasanya anak-anak diajak untuk senam pagi. Dan hari Jumat dan Sabtu diadakan mengaji. Kemudian ada juga literasi pagi untuk membiasakan membaca sebelum pelajaran dimulai. Ketika anak melakukan kebaikan, kami memberikan apresiasi di depan kelas supaya menjadi contoh bagi teman lainnya. Selain itu, kami juga memberi tugas kelompok agar anak belajar kerjasama dan toleransi. Wah, bagus sekali Ibu kegiatannya. Anak-anak dilatih karakter lewat pembiasaan yang nyata dan konsisten ya Bu. Betul, memang harus konsisten dan menjadi budaya di sekolah. Nah, dari pengalaman Ibu, bagaimana perbedaan suasana mendidik karakter siswa pada era dulu dengan yang sekarang? Sekarang itu tantangannya lebih besar karena anak-anak sudah akrab dengan yang namanya internet. Sekarang tantangannya itu lebih besar karena anak-anak sudah akrab dengan HP. Sisi positifnya mereka itu cepat dalam hal mencari informasi dan lebih kritis. Tapi sisi lainnya itu mereka juga mudah terdistraksi, kadang kurang fokus saat belajar tatap muka. Selain itu, tantangan lain adalah membiasakan anak-anak agar tidak gampang menyerah dan tetap punya empati kepada teman. Dulu anak-anak lebih patuh pada guru. Sekarang mereka itu lebih berani, kadang perlu pendekatan yang berbeda. Berarti peran guru juga perlu menyesuaikan zaman ya Bu, agar tetap bisa mendampingi anak-anak tumbuh dengan karakter yang baik. Untuk yang terakhir, menurut Ibu, apa peran guru di era digital sekarang dalam mendampingi anak-anak SD? Guru di era digital bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing dan juga panutan. Guru harus mampu mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi secara bijak, mengajarkan literasi digital, dan juga mengingatkan dampak positif maupun negatif dari internet. Selain itu, guru juga harus terus update diri, tidak boleh tertinggal dari siswa agar bisa membimbing secara maksimal. Peran utama guru tetap menanamkan karakter, karena itu fondasi utama yang sangat dibutuhkan generasi digital. Wah, betul sekali Bu. Semoga para guru SD semuanya tetap semangat beradaptasi dan terus menjadi teladan di masa digital ini. Wah, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan cerita penuh inspirasi pada hari ini. Semoga pengalaman dan tips yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi para audiens sekalian, terutama untuk para pendidik yang setiap hari berjuang untuk membentuk karakter generasi bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya.
tetap semangat, tetap berkarya, dan mari kita mendidik dengan hati untuk membentuk generasi berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.